Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Roji, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi manajemen. Dalam rangka mengerjakan tugas besar ekonomi makro, di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda, berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak negara. Perdagangan antar negara biasanya mencakup: 1. Jual beli atau tukar menukar barang atau jasa antar negara. Kedua, kerjasama di bidang ekonomi antar negara di seluruh dunia. Ketiga, pengaruh terhadap perkembangan ekspor dan impor, serta balance of payment atau NIP neraca pembayaran internasional suatu negara. Keempat, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat di dalamnya. Kelima, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Hal tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Dalam perdagangan antar negara, terdapat beberapa teori perdagangan. 1. Teori klasik, yaitu teori keunggulan absolut komparatif. Keunggulan yang didapatkan oleh sebuah negara karena berhasil membuat biaya produksi barang dengan harga yang lebih murah daripada negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis yang sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan kelangsungan perdagangan internasional. Teori ini menyatakan bahwa meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang tertentu, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan masih dapat terjadi. Teori ini mencari titik keseimbangan antara pertukaran barang antar dua negara dengan menentukan dasar tukar dalam negeri. Teori ini mengedepankan keseimbangan permintaan dan penawaran, karena permintaan dan penawaran merupakan faktor penentu untuk berapa banyak jumlah barang yang diimpor dan ekspor. Kedua, teori modern, yaitu teori Heckscher-Ohlin, tawar-menawar. Teori ini ditemukan oleh Helene Heckscher dan muridnya Beryl Ohlin, yang dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian. Teori ini dikenal dengan The Proportional Factor Theory, yang berpendapat bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh faktor pendukung, di mana negara dengan produksi relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produk untuk melakukan ekspor. Pada dasarnya, kurva tawar-menawar over curve suatu negara memperlihatkan seberapa banyak suatu negara menyediakan komoditi ekspornya untuk memperoleh komoditi impor dalam jumlah tertentu. Teori ini mengungkapkan bahwa biaya sebuah komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan untuk memperoleh sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditi pertama. Dalam teori ini, tidak diasumsikan bahwa biaya atau harga sebuah komoditi satu-satunya dinilai dari jumlah tenaga kerjanya. Dalam perdagangan internasional juga terdapat faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu 1. Perbedaan mata uang. 2. Kebijakan impor suatu negara proteksi. Ketiga, kuota impor. Keempat, perang dan resesi. Kelima, adanya tarif yang dibedakan pada atau atas melintas daerah pabean. Keenam, produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Perdagangan internasional juga memiliki beberapa faktor pendorong. Apa saja faktor pendorong perdagangan internasional? Yaitu 1. Adanya pasar bebas. 2. Perbedaan kondisi geografis. Ketiga, peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Keempat, adanya perbedaan teknologi. Kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang perdagangan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.